Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Santi Ratna Dewi dari Program Studi Pendidikan Biologi UP BJJ Bandung. Saya di sini sebagai moderator di presentasi kedua kelompok 9 pengelolaan laboratorium IPA dengan jumlah anggota 4 orang. Yang pertama ada Bu Andini Nur Syahidah, kemudian ada Bu Nili Susilawati, yang ketiga ada saya sendiri, kemudian ada Bu Fitri Sapira, dan Ibu Patresia Sangga. Salam kenal kepada Bapak Iwan Wijaksono, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengelolaan laboratorium IPA. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi dengan judul proposal pengadaan alat laboratorium SMP Negeri 4 Cisarua, kemudian yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Nelis untuk mempresentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memulai presentasi proposal pengadaan alat laboratorium SMP Negeri 4 Cisarua ini. Boleh slide-nya? Boleh slide-nya? Yang pertama, dalam rangka mendukung tercapainya standar nasional pendidikan atau SMP serta menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar wajar Dikdas 9 tahun yang bermutu, dibutuhkan fasilitas pendidikan yang layak, sarana prasarana yang memadai, akan menciptakan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Dengan meningkatnya jumlah peserta didik tiap tahun, maka kebutuhan akan laboratorium IPA yang lengkap menjadi sangat penting. Laboratorium yang memadai dapat menunjang pembelajaran ilmu pengetahuan alam, serta praktis dan mendalam, serta meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Tujuannya proposal ini adalah dari segi tujuan umum, menunjang peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam bidang IPA, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung metode pembelajaran praktikum, dan tujuan khususnya yaitu mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA, meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami dan menerapkan konsep sains, menambahkan sikap ilmiah dan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Boleh selanjutnya silakan teman saya atau kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nelis yang telah menyampaikan presentasi bagian pertama. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Fitri untuk mempresentasikan slide berikutnya. Terima kasih kepada moderator presentasi kita kali ini, Ibu Santi Ratna Dewi, yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam menyampaikan materi proposal ini ya. Nah, untuk analisis kebutuhan laboratorium IPA di SMP 4 Cisarua ini, berdasarkan inventarisasi dan observasi yang dilakukan, peralatan laboratorium IPA yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk beberapa kegiatan praktikum.
Namun, masih terdapat sejumlah alat dan bahan yang belum tersedia yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran IPA yang menyeluruh dan mendalam sesuai kurikulum nasional. Seperti yang sudah kita ketahui pada observasi yang lalu, bahwa laboratorium IPA di SMPN 4 Cisarua ini masih ada beberapa peralatan yang kurang ya, seperti kotak P3K dan alat pemadam piringan atau APAR ya. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi bagian analisis kebutuhan. Saya kembalikan ke moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Fitri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Andini untuk mempresentasikan slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan presentasi kali ini. Berikut daftar kebutuhan alat-alat yang perlu dilengkapi di Laboratorium IPA SMPN 4 Cisarua. Terdapat 14 jenis alat yang kami ajukan atau SMPN 4 Cisarua ajukan. Pertama ada preparat zoologi, dibutuhkan 40 macam dengan total harga Rp400.000. Kedua, destilasi lengkap dengan kebutuhan 6 set, total harga Rp2.700.000. Ketiga, ada osmometer lengkap, kebutuhan 6 set, alat resonansi, kebutuhan sama 6 set. Selanjutnya ada proyektor slide dengan kebutuhan 1 buah, harga Rp5.500.000. Selanjutnya, ada juga teropong binokuler dengan kebutuhan 2 buah, total harga Rp2.000.000. Dan selinki gelombang 4 buah, total harga Rp700.000. Tensimeter air raksa, kebutuhan 1 buah, harga Rp200.000. Osiloskop, jumlah kebutuhan 1 set dengan total harga Rp7 juta. Selanjutnya ada kompor listrik dengan kebutuhan 1 buah, total harga Rp400.000. Dan LCD proyektor Acer 2300 NC lumens dengan kebutuhan 1 buah, total harga Rp8 juta. Selanjutnya ada juga kotak P3K, dibutuhkan 1 set lengkap dengan harga Rp350.000. Juga APAR atau lemari APAR, APAR, alat pemadam api ringan, dibutuhkan 2 buah dengan harga Rp3.200.000. Dan yang terakhir itu yang dibutuhkan ada juga lemari asam untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, ya dibutuhkan sebanyak 2 buah dengan jumlah total harga Rp31 juta. Untuk total harga semua barang dari yang diajukan, dari 14 jenis barang yang diajukan itu terdapat Rp61.500.000. Nah, selain itu sumber dana untuk pengajuan alat dan bahan tersebut terdapat dari 2 arah. Pertama, kami mengajukan sumber dana kepada pemerintah terkhusus kepada Dinas Pendidikan Jabar dengan jumlah total Rp50 juta. Dan sisanya itu hasil dari swadaya komite sekolah dengan jumlah uang Rp11.500.000. Mungkin alat dan bahan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Begitu juga dengan adanya lemari asam. Lemari asam ini bisa sangat dibutuhkan untuk penyimpanan obat-obatan kimia, bahan kimia agar bisa tersimpan
lebih aman karena sebelumnya juga karena bahan-bahan kimia disimpan di lemari biasa sehingga bahan kimia tersebut ada yang meledak, maka dari itu dibutuhkanlah lemari asam. Selain itu juga eh, ketika dilaksanakannya praktikum di lab IPA, kita membutuhkan keamanan dan keselamatan dengan adanya APAR dan kotak P3K sebagai pertolongan pertama ketika berada di laboratorium IPA. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Andini yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Patresia untuk mempresentasikan slide berikutnya. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan bagian selanjutnya, yaitu rencana pemanfaatan dan pengembangan laboratorium. Yang pertama, pemanfaatan jangka pendek. Laboratorium akan digunakan untuk kegiatan praktikum harian sesuai kurikulum, sehingga siswa dapat mengalami langsung proses ilmiah dan memperdalam pemahaman terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan jangka menengah. Pemanfaatan laboratorium untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti karya ilmiah remaja, pelatihan guru IPA, dan pembinaan menuju Olimpiade Sains. Yang ketiga, pengembangan jangka panjang. Laboratorium dikembangkan sebagai pusat pembelajaran IPA berbasis eksperimen yang mendukung kolaborasi antar sekolah dan menjadi rujukan praktik pembelajaran sains di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, menutup, demikian presentasi proposal ini disusun sebagai bentuk upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 4 Cisarua melalui penyediaan sarana laboratorium IPA yang memadai dan sesuai standar nasional. Kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan rencana ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Patresia yang telah menyampaikan materinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan mempresentasikan materi ini. Dari kesimpulannya, saya dapat disimpulkan, adapun materi ini telah disampaikan, saya menyatakan bahwa kelengkapan di laboratorium IPA di SMP 4 Cisarua ini sebenarnya sudah termasuk lengkap dan cukup memadai. Mungkin hanya saja ada beberapa barang atau bahan yang belum tersedia, misalnya seperti kotak P3K itu sangat penting, lemari asam juga sangat penting, dan terakhir itu APAR. Ini tujuannya dari proposal ini sebagai bentuk upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 4 Cisarua dalam menyediakan sarana laboratorium IPA. Saya di sini sebagai moderator izin pamit undur diri, mungkin sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup?